Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Reaksi Kesetimbangan Berantai yang beranggotakan Filipus Rigel, Muhammad Al-Farisi, Irfan Ferdian, Pierre Roland, dan saya sendiri, Filia Silviani, sebagai moderator. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian, kemudian contoh reaksi, selanjutnya mekanisme reaksi dan persamaan laju reaksi. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu adalah pengertian reaksi kesetimbangan berantai. Nah, ada 3 pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu reaksi kesetimbangan, yang kedua itu reaksi kesetimbangan berantai, dan yang ketiga itu radikal bebas. Nah, reaksi kesetimbangan itu adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan mengurangnya zat bereaksi. Nah, yang kedua, apa sih itu reaksi kesetimbangan berantai? Nah, reaksi kesetimbangan berantai itu adalah reaksi berantai atau reaksi antara satu komponen dengan komponen yang lain, dengan setiap komponen yang bersifat sebagai reaktan dan dapat terbentuk kembali dengan komponen-komponen hasil reaksi atau produk. Nah, yang ketiga, apa sih itu radikal bebas? Nah, radikal bebas sendiri adalah radikal yang bersifat reaktif dan dapat menyerang molekul lainnya untuk kemudian membentuk radikal baru. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk berikutnya saya Irfan Ferdian akan menjelaskan soal mekanisme reaksi. Untuk mekanisme reaksi sendiri terdiri atas 4. Yang pertama itu ada inisiasi, propagasi, inhibisi, dan ferminasi. Untuk inisiasi sendiri itu merupakan tahapan yang dicirikan melalui pembentukan radikal bebas oleh suatu agen pembentuk radikal atau bisa disebut dengan inhibitor. Nah, untuk propagasi sendiri, apabila jumlah reaktan dalam bentuk molekul netral masih tersedia cukup banyak, maka reaksi akan berlangsung semakin lama dan semakin cepat. Untuk inhibisi itu merupakan jumlah reaktan yang seiring waktunya bentuk molekul netral akan semakin terbatas. Jadi laju reaksi akan berkurang dan radikal akan menyerang molekul produknya. Terus yang terakhir itu ada terminasi. Itu merupakan reaksi berantai yang berhenti setelah satu atau kedua reaktan habis digunakan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu contoh reaksinya. Contoh reaksi yang bisa kami berikan adalah reaksi radioaktif atau reaksi pembentukan nuklir. Jadi, mekanisme sederhananya yaitu di dalam reaktor nuklir terdapat uranium. Uranium tersebut ditembak dengan neutron sehingga pecah menjadi 2 komponen, yaitu komponen reaktif dan komponen non-reaktif. Nah, komponen yang reaktif itu adalah komponen neutron. Neutron tersebut akan kembali menembak uranium yang lain sehingga uranium lain tersebut akan memecah kembali membentuk 2 komponen lagi, yaitu komponen reaktif dan non-reaktif. Nah, reaksi tersebut akan berlangsung secara terus-menerus hingga uraniumnya habis. Baik, selanjutnya adalah persamaan laju reaksi. Di sini akan kami bahas persamaan-persamaan terkait kesetimbangan berantai. Teman-teman bisa lihat ini merupakan gambaran reaksi kesetimbangan berantai, di mana di sini kita gambarkan serta kita
dapat kita pahami bahwa pada kesetimbangan berantai ini menjelaskan bahwa suatu reaksi atau kita sebut saja dengan A bisa berubah menjadi B bisa menjadi A, kemudian B bisa menjadi C bisa menjadi B, A bisa menjadi C, dan C bisa menjadi A. Nah, setiap reaksi ini pastinya memiliki konstanta ya teman-teman. Maka dari panah yang ini bisa kita lihat dan bisa kita jumlahkan bahwa dari reaksi kesetimbangan ini terdapat 6 konstanta yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, dari reaksi tadi, dari gambaran tadi, ini merupakan pecahan atau penjelasan lebih detailnya, yaitu dari A menjadi B atau B menjadi A, itu terdapat 2 konstanta, yaitu kita namakan dengan K1 dan K-1. Nah, kemudian A menjadi B ini dapat kita rumuskan bahwa kecepatan reaksi dari atau V1 sama dengan V2. Maka kita rumuskan menjadi K1 kali konsentrasi A sama dengan K-1 kali konsentrasi B. Dari perolehan tersebut maka dapat kita sederhanakan rumusnya menjadi konsentrasi B per konsentrasi A sama dengan konstanta 1 per konstanta min 1, sehingga ini merupakan rumus dari K1. Begitupun untuk selanjutnya, atau A menjadi C atau C menjadi A seperti penjelasan sebelumnya, sehingga diperoleh konsentrasi C per konsentrasi A sama dengan K2. Dan berikutnya juga sama, yaitu reaksi B menjadi C atau C menjadi B dengan konstantanya K3 dan K-3, itu diperoleh reaksi atau persamaan konsentrasi B per konsentrasi C sama dengan K3. Nah, berikut adalah penjabaran dari ketiga reaksi tadi dengan konstantanya atau K1, K2, K3, K-1, K-2, K-3. Dari ketiga reaksi ini, maka diperoleh nilai K1 sama dengan K2 dikali K3. Atau bisa kita pecahkan menjadi K1 per K-1 sama dengan K2 per K-2 kali K3 per K-3. Itu merupakan persamaan dari substitusi persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 1 sehingga diperoleh nilainya. Kemudian ada persamaan C per konsentrasi C per konsentrasi 2 per konsentrasi A, itu merupakan nilai dari K2, sehingga diperolehlah persamaan akhirnya K1 sama dengan K2 dikali dengan K3 seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai reaksi dari A ke B dengan menggunakan dua mekanisme reaksi. Yaitu yang pertama itu adalah adanya komponen C yaitu A plus C sehingga bisa mendapatkan produk B plus C. Kemudian selanjutnya mekanisme kedua itu bisa langsung dari A menuju ke B, di mana kedua reaksi tersebut merupakan reaksi kesetimbangan. Yang pertama kita akan bahas dulu yang mekanisme pertama, yaitu apabila ditinjau dari produk B-nya maka akan didapatkan nilai V1. V1 adalah reaksi pertama, yaitu K1 dikali konsentrasi A dikali konsentrasi C. Begitu juga dengan sebaliknya untuk yang laju reaksi selanjutnya, yaitu V-1 itu sama dengan K-1 dikali konsentrasi B dikali konsentrasi C. Kemudian yang mekanisme kedua ini rumusnya sudah dijelaskan di persamaan yang sebelumnya. Di persamaan sebelumnya sudah dijelaskan untuk nilai dari A ke B, yaitu V2 dapat laju reaksi V2, rumusnya yaitu adalah K2 dikali konsentrasi A. Begitu juga sebaliknya dari B ke A itu V-2 laju reaksinya, kemudian rumusnya itu adalah K-2 dikali konsentrasi B. Kemudian selanjutnya kita menggabungkan dari beberapa rumus persamaan laju reaksi tersebut sehingga didapatkan yaitu perumusannya itu V1 ditambah V2 sama dengan V-1 tambah V-2. Jadi yang sebelah kiri itu yang untuk menghasilkan dari menghasilkan produk B, sedangkan yang sebaliknya itu adalah yang sebelah kanan itu menghasilkan produk A untuk reaksi sebaliknya gitu ya, untuk reaksi sebaliknya. Kemudian kita tinggal masukkan semua saja ya hasil persamaan yang sebelumnya tadi yang dijelaskan, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah apabila kita sederhanakan semuanya kembali, kemudian akan didapatkan yaitu
konsentrasi B per konsentrasi A itu sama dengan K1 dikali konsentrasi C ditambah K2 per K-1 dikali konsentrasi C ditambah K-2. Kemudian kita keluarkan nilai K1 dan K-1-nya sehingga didapatkan hasilnya yaitu yang di sebelah kanan yaitu konsentrasi B per konsentrasi A sama dengan nilai K1 per nilai K-1 dikali konsentrasi C ditambah K2 dikali K1 kemudian per konsentrasi C ditambah K-2 per K-1. Jadi itulah hasil dari persamaan yang bisa dijelaskan untuk reaksi dari A langsung menuju B dengan menggunakan dua mekanisme reaksi. Kemudian baik, sekian hasil dari presentasi kelompok kami, kelompok 4 mengenai reaksi kesetimbangan berantai. Apabila ada salah dan kurang kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami.